Pas Kak Susi lagi fokusnya mata dia ke laptop itu, tiba-tiba kursi yang di sebelah kanan dekat Kak Susi duduk bergeser dengan sendirinya guys. Dan gelas yang ada di atas dispenser, jadi kan dispenser itu ada galon, nah gelasnya itu di atas galon itu jatuh sendiri guys. Oke everybody, balik lagi dengan aku Dicita Madi. Terima kasih udah klik video ini. Seperti biasa, kisah-kisah horor. Jadi siapkan mata kalian dan tetap tenang, enjoy dan jangan panik, dan tetap hati-hati karena mereka memang benar-benar ada. Stay terus di sini guys, dan kemana-mana biar kalian itu gak ketinggalan kisah-kisah horornya. Jangan lupa di subscribe. Jadi kalian pernah gak mengalami sebuah insiden yang di luar nalar pada saat kalian itu lembur di kantor? Dan kalau ada di antara kalian nih yang pernah mengalaminya, langsung aja buruan cepetan komen di bawah. Jadi di video ini menceritakan tentang pengalaman dari seorang cewek cantik dari Bandung, yaitu Kak Susi. Katanya itu dia digangguin sama sosok-sosok tersebut saat dia lagi lembur di kantor sama teman-temannya guys. Tapi digangguin itu sudah kelewatan batas banget guys. Kadang lampu di ruangan itu kedap-kedip sendiri lah, kadang juga kursi di ruangan kantor itu bergeser sendiri, dan masih banyak kejadian aneh lagi. Oke, jadi sebelum aku lanjut cerita horornya, siapkan dulu cemilan-cemilan kalian biar kalian itu gak sesak napas dengerin cerita horor yang aku kasih ke kalian. Jika sudah siap semua cemilan kalian, jangan lupa juga di subscribe dulu dan kita mulai ceritanya. Oke, intro dulu tapi ya. Jadi terima kasih buat Kak Susi udah ngirim cerita horornya lewat Instagram aku. Jadi Kak Susi ini adalah karyawan di salah satu perusahaan di Bandung. Suatu hari Kak Susi ini lagi banyak banget kerjaannya guys, dan kerjanya itu udah 5 hari nggak kelar-kelar. Jadi pas hari kelima, bos Kak Susi ini, pemilik perusahaan itu, nyuruh Kak Susi dan teman-temannya itu untuk kerjanya lembur. Bosnya pun juga minta kerjaannya itu harus selesai malam ini juga, katanya gitu. Ya udahlah, karena itu bosnya nyuruh, ya mau gimana lagi, nurut aja lah Kak Susi. Jadi pas hari lembur nih, atau jam lembur nih ceritanya teman-teman, slow santai, jangan panik dulu, belum ke inti ceritanya nih. Jadi Kak Susi sama teman-temannya ruangan kerjanya itu beda-beda, terpisah gitu. Setiap ruangan ada 3 orang, jadi cuma Kak Susi yang sendirian di dalam ruangan itu. Nggak tau lah, mungkin jabatannya lebih tinggi kali. Awal-awal atau masih jam-jam sore lah, jam 6 atau jam 7 masih agak biasa-biasa aja. Nah menjelang jam 8, jam 9 malam, suasananya ini udah mulai berubah guys. Mulai tuh aura-aura di ruangan kantor itu udah agak-agak aneh. Jadi pas Kak Susi ini mau ke kamar mandi, Kak Susi ini ngeliat kayak sekilas ada bayangan lagi lewat itu teman-teman. Dan bayangan itu masuk ke dalam satu ruangan depan ruangannya Kak Susi. Ketika dicek sama Kak Susi, nggak ada siapa-siapa. Gak lama kemudian, pas Kak Susi lagi ngecek ruangan itu, Kak Susi itu kayak ada yang ngelempar gitu teman-teman. Kak Susi pun kaget pas dilihat nggak ada orang yang ngelempar dia teman-teman. Jadi pas Kak Susi mau balik ke ruangannya nih, dia ketemu sama teman-temannya yang udah siap kerjaannya dan siap-siap juga untuk pulang. Terus temannya ini ngajak Kak Susi untuk pulang bareng, tapi ditolak sama Kak Susi karena kerjanya itu nanggung banget, bentar lagi kelar. Ya adalah, Kak Susi langsung balik aja ke ruangannya sambil melanjutin tugasnya tadi. Sampainya di ruangan, Kak Susi ngeliat jam dinding yang ada di ruangannya dia udah menunjukkan pukul 10 malam. Kak Susi buru-buru dan nelpon security di bawah kalau dia belum selesai kerjaannya dan sebentar lagi akan siap. Selesai nelpon security itu, lanjut lagi lah Kak Susi ini nugas tadi guys. Pas Kak Susi lagi fokusnya mata dia ke laptop itu, tiba-tiba kursi yang di sebelah kanan juga bos dia ini maksa banget harus kelar malam ini juga. Ya udahlah, Kak Susi ini pura-pura nggak tahu dan fokus matanya ke laptop sambil ngerjain tugas tadi. Lambat laun akhirnya tugas dia pun selesai dan Kak Susi lagi beres-beres nyiapin peralatan yang harus dibawa pulang. Dan pas Kak Susi mau matiin laptopnya guys, tiba-tiba AC mati sendiri. Padahal remote AC itu ada dekat laptop dia. Kenapa kok bisa mati sendiri? Padahal remote AC itu ada dekat laptop yang lagi mau dimatiin sama Kak Susi tadi.
Buru-burulah Kak Susi ini cepat-cepat beresin barang dia. Pas Kak Susi mau keluar ruangan dia guys, tiba-tiba ruangan yang ada di depan ruangan Kak Susi itu, pintunya itu nah teman-teman, ketutup sendiri. Padahal di situ tuh cuman Kak Susi sendiri yang ada, nggak ada siapa-siapa lagi. Dengan terburu-burunya Kak Susi ini cepat-cepat kabur dan caw aja dari situ. Dan pas Kak Susi ini udah keluar dari ruangan dia dan udah turun ke bawah, tiba-tiba kursi customer itu bergeraknya mundur sendiri gitu teman-teman. Otomatis Kak Susi ini kaget dan teriak sekencang-kencang mungkin sampai-sampai security yang ada di depan nyamperin Kak Susi. Keesokan paginya, jadi Kak Susi pas di kantor ceritalah sama teman-temannya yang ikut lembur tadi malam. Kak Susi cerita kalau pas dia lembur tadi malam banyak banget kejadian-kejadian aneh yang di luar nalar gitu. Rupanya bukan Kak Susi doang yang digangguin sama sosok goib itu teman-teman. Rupanya rekan-rekan dia yang udah pulang duluan pun sebelumnya diganggu-ganggu juga. Terus ada nih teman Kak Susi yang satu lagi cerita pas lagi di kamar mandi. Temannya ini ngedengar kayak ada suara orang mendekor gitu di kamar mandi. Pas dicek sama dia, nggak ada siapa-siapa. Terus Kak Susi dan teman-temannya coba tanya sama security yang tadi malam. Kebetulan security yang jaga tadi malam belum pulang nih. Jadi mereka nanya-nanya lah sama Pak security itu tentang kisah-kisah mistis di kantor dia. Jadi Pak security ini cerita, di ruangan bos setiap jam 12 malam sering banget kayak ada TV nyala sendiri, kayak ada lagi nonton gitu. Tapi pas dicek sama security nggak ada siapa-siapa di ruangan bos itu. Terus katanya guys, pas security ini lagi di pos jaga, mereka sering lihat kayak ada cewek lagi berdiri di ruangan pos. Apalagi di tengah darurat, sering sekali mereka mendengar kayak orang lagi jalan gitu.